Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari materi tentang permasalahan pokok ekonomi klasik dan ekonomi modern, serta ekonomi mikro dan ekonomi makro. Masalah pokok ekonomi muncul karena pertemuan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Di sisi lain, ketersediaan sumber daya yang tersedia belum bisa mencukupi kebutuhan. Masalah apa yang dihadapi manusia? Masalah pokok ekonomi dilihat dari sudut pandangnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ekonomi klasik dan ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik ada tiga. Yang pertama, produksi. Pada kegiatan produksi dapat mencipta atau menambah suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, distribusi. Yaitu menyangkut kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Barang dan jasa akan dimanfaatkan jika sampai kepada konsumen. Yang ketiga, konsumsi. Yaitu kegiatan menyangkut menghabiskan barang atau mengurangi suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya yaitu permasalahan ekonomi modern dibagi menjadi tiga. Yang pertama, what? Karena sumber daya yang terbatas, harus memilih dan memutuskan barang apa yang akan diproduksi. Yang kedua, how. Cara memproduksi suatu barang berkaitan dengan cara mengkombinasikan sumber daya atau faktor produksi. Cara produksi barang sebaiknya dipilih dengan cara efektif dan efisien. Yang ketiga, for whom. Masalah yang menyangkut soal siapa yang memerlukan barang dan jasa. Yang selanjutnya yaitu ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi. Ekonomi mikro mempelajari individu rumah tangga perusahaan dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas.
Selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi mikro. 1. Mengatasi masalah kelangkaan. 2. Membentuk kesepakatan kelangkaan produsen dan konsumen. 3. Menggunakan teknik analisis ekonomi mikro. 4. Analisis biaya peluang dalam rangka penentukan pilihan. Selanjutnya yaitu asumsi-asumsi ekonomi mikro. Berusaha memaksimalkan hasil yang dicapai, melakukan kegiatan atas dasar kelangkaan, konsumen dan produsen melakukan kegiatan secara rasional. Selanjutnya yaitu ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari bagaimana mekanisme perekonomian secara keseluruhan bekerja. Selanjutnya yaitu indikator kegiatan ekonomi. Yang pertama, neraca perdagangan dan pembayaran. Yang kedua, pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Yang ketiga, penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. Yang selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi makro. 1. Menstabilkan neraca pembayaran. 2. Mengusahakan pertumbuhan ekonomi. 3. Mencapai penggunaan tenaga kerja. 4. Menghindari masalah inflasi. 5. Menstabilkan kegiatan ekonomi. Jadi kesimpulan materi yang kita bahas yaitu permasalahan pokok ekonomi klasik dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Dan permasalahan pokok ekonomi modern dibagi menjadi 3, yang pertama what, yang kedua how, yang ketiga for whom. Sedangkan ekonomi mikro yaitu ilmu yang mempelajari perilaku individu dan rumah tangga perusahaan dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas. Dan ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari bagaimana mekanisme perekonomian secara keseluruhan bekerja. Itulah materi yang kita pelajari. Terima kasih semuanya.